Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah walhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada kami terkait dengan bangsa jin. Apakah jin itu juga bergolongan-golongan sebagaimana manusia? Maka berkaitan dengan pertanyaan tersebut, dan dari sumber yang terpercaya bahwa jin pun persis seperti manusia. Mereka bergolongan-golongan, bahkan dalam hal akidah dan agamanya pun juga demikian. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang Majusi. Bahkan dalam golongan-golongan mereka itu juga ada yang kemudian dalam golongan-golongan seperti manusia. Ada yang kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada juga yang Syiah, ada yang juga Qadariyah, ya, ada juga yang bahkan Ahlul Bid'ah, ya, dan juga ada golongan-golongan yang lain. Nah, jadi sama. Nah, hal ini sebagaimana pula disebutkan di dalam surah Al-Jin ayat 11, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Kata Allah, dan sesungguhnya di antara kami, ya, di antara kami yang dimaksud adalah golongan jin, ada jin-jin yang saleh, ada yang saleh, dan di antara kami pula ada yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini sebagaimana pula dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa yang dimaksud dengan menempuh jalan yang berbeda-beda, maksudnya ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi ketika ada yang menanyakan bagaimana perihal para jin itu, ya mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Yang beriman banyak, yang kafir pun banyak. Sehingga tugas mendakwai, ya, bangsa jin, ya, baik di kalangan jin pun juga berlaku. Dan jikalau kemudian kita mampu, ya, peruqyah, mampu melakukan hal itu, maka lakukan dakwah. Jadi tidak sekedar kemudian melakukan ruqyah eksekutor, ya, membunuh, tetapi juga mendakwahi mereka, mengajak mereka, sebagaimana Rasulullah juga pernah mengajak kaum jin untuk masuk Islam dan mengarahkan mereka, mengajak mereka, menuntun mereka, membimbing mereka supaya mereka pun berdakwah, ya, supaya mereka berdakwah di kalangan mereka. Nah, ini jadi di dalam perkara kaitan dengan agama dan akidah seperti yang kami sebutkan tadi. Nah, bahkan ada pula yang bertanya, apakah jin juga ada terkena taklif syar'i? Artinya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Iya. Ya, karena sama sebagaimana manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, di sana penyebutannya seimbang, sama, setara. Jin dan manusia tugasnya adalah beribadah sebagai Abdullah. Maka para jumhur ulama, atau menurut jumhur ulama, jin terkena taklif dan mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, salah satunya disebutkan dalam surah Al-An'am di ayat 130, ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka pun mengatakan, mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, bahkan
kemudian Allah juga berfirman, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Artinya bahwa bangsa jin juga dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Ya. Namun karena dimensinya berbeda antara manusia dan jin, tetapi mereka bersanding sama-sama di dunia, maka oleh karena itu maka kewajibannya sama. Intinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, maka kaitan dengan pertanyaan ini, ya, kalau misalnya di antara kita ada yang kemudian melakukan ruqyah atau meruqyah saudaranya atau menjadi peruqyah, maka hendaklah diniatkan pula ya untuk mendakwai jin tersebut supaya mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan, mengajak mereka dengan di awalnya mungkin mereka itu banyak yang kemudian beraliran atau bergolongan ya selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka biasanya memang ketika kemudian diruqyah jin-jin yang kafir, jin-jin yang masih ingkar kepada Allah ya, kemudian syahadat dan kemudian diarahkan ke masjid terdekat supaya mereka belajar agama. Dan di sana insyaallah disambut oleh para dai-dai ya, mungkin kalau boleh kita sebut para ustadz juga dari kalangan jin ya. Bahkan jin itu lagi-lagi karena dimensinya berbeda ya dengan kita, itu bisa melihat bahwa mereka disambut ya. Jadi ketika mereka masuk Islam, lalu Allah menghadiahkan nurullah, Allah menghadiahkan nur, menghadiahkan cahaya ya rata di tubuhnya yang mereka rasakan betapa itu nikmat. Dan bahkan kemudian itu pula juga disaksikan oleh mediator catcher kami gitu ya, disaksikan karena cahaya itu nampak luar biasa, terasa. Dan itu terasa lembut pula, itu mediator catcher merasakan seperti itu. Maka kemudian ada yang tersenyum, artinya dari bangsa jin yang di masjid yang dimaksud itu kelihatan yang kemudian menyambut mereka. Maka dengan bahagia seolah-olah saling tatap senyum. Ya ini mediator catcher ya, bukan kami, bukan ustadznya, bukan peruqyahnya, tapi mediator catcher yang ketika kemudian ada kesadaran ya 40-50% sehingga turut serta merasakan bahwa jin yang masuk Islam itu kemudian disambut oleh dai-dai atau para pendakwa atau jin-jin muslim yang ada di masjid sekitar. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berlomba-lomba fastabiqul khairat ya, dalam memperbaiki kualitas keagamaan kita, keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.